Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi kami ucapkan bagi terutama warga tamu yang baru saja mengikuti kebaktian Minggu di Gereja Kristen Jawi Wetan Ponorogo. Untuk kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Hari Purwantoko, yang mana di dalam Minggu Prapaskah ini, ya Minggu Paskah kedua ini, nanti akan disiarkan secara online. Bapak Ibu, marilah ibadah ini segera kita mulai, kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 189, bait yang kedua dan yang ketiga. Bapak Ibu, kami silahkan berdiri.
salam patunggilan, marilah kita bersama mengambil saat. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan melimpah atas kehidupan sidang jemaatnya. Amin. Bapak dan Ibu, yang menjadi tema kita pada sore hari ini telah mengambil dari Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-19b sampai dengan 23. Yang demikian, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Itu yang menjadi tema kita pada peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama sambut dengan pujian Kidung Jemaat 205, baitnya yang ketiga dan keempat. Marilah Bapak dan Ibu, pada Paskah yang kedua ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengakui segala kekurangan kelemahan kita selama ini. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan.
Allah yang maha besar, Tuhan yang penuh kasih. Pada saat ini kami ada di dalam ruang ibadat gereja-Mu. Kami ingin melakukan peribadatan kami pada Minggu Paskah yang kedua ini. Untuk itu hadirlah di tengah kami, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami. Karena banyak sekali hal-hal yang masih kami lakukan kurang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan terang kebangkitan-Mu ini Tuhan, bangkitkanlah semangat iman kami, supaya kami mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Sempurnakanlah kami di dalam pengampunan-Mu saat ini dengan anugerah dan petunjuk, agar kehidupan kami benar-benar terpelihara oleh firman-Mu. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pengakuan kami. Amin. Kita membaca dari Galatia 6. Galatia 6. Pada ayatnya yang kedua sampai keempat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, itulah yang menjadi petunjuk bagi kita, bahwa kehidupan kita perlu sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan Kidung Jemaat 177 baitnya yang kedua. Masuk dalam ruang Maha Kudusnya, dan tiba saatnya kita bersama-sama akan memulai membaca firman Tuhan. Akan mendengarkan uraian sabda Tuhan yang dimulai dengan doa epiklese. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi yang indah ini, kami bisa bersekutu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu yang hadir bersama kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kami. Sehingga di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan ini, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami berdoa pada Bapa
Pendeta Emeritus Hari Purwantoko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan juga berkati, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, terlebih nanti kami bisa melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, akan lebih berbahagia kepada Bapak dan Ibu dan saudara yang memberlakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu sidang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini adalah merupakan perayaan Paskah minggu yang kedua.
Perayaan Paskah minggu kedua ini adalah masih menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Namun, di dalam kebangkitan ini masih muncul keraguan-raguan. Kenapa kok keraguan-raguan? Karena ada berita hoax dari para imam bahwa para murid telah mencuri mayat Yesus lah, dan orang-orang yang akan ditemui oleh mereka akan menerima siksaan lah, dan lain sebagainya. Sehingga semua murid menjadi takut. Mereka menutup dan mengunci diri di dalam ruangan khusus agar kehidupan mereka terbebas dari berita hoax tadi. Nah, inilah Tuhan Yesus itu selalu menampakkan diri. Seperti halnya pertama kali kepada Maria Magdalena, kepada para murid, lalu Thomas yang tidak percaya saat ini ditemui. Apa sebetulnya maksud daripada semuanya itu? Maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin menguatkan, ingin membatalkan berita hoax itu, bahwa Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Maka dari itu ia mesti menunjukkan lubang tangannya dan lubang lambungnya. Lihatlah aku, Raba. Jadi di situ ditunjukkan bahwa sebenarnya dia benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Bahkan kebangkitan Tuhan ini adalah merupakan pondasi iman setiap orang yang percaya. Tapi pada minggu ini kisahnya adalah menceritakan yaitu bahwa orang-orang yang harusnya menjadi saksi itu ragu-ragu, bimbang terhadap kebangkitan Yesus. Padahal Maria dan sudah menyatakan, aku telah melihat dia, aku telah melihat Tuhan. Murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Namun Thomas, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku di tangan dan di lambungnya, aku gak percaya. Nah, ini merupakan banyak sekali orang-orang Kristen juga seperti itu. Namun di dalam kebangkitan ini pada saat ini dengan tema berkat dan bersikap benar, kalau kita menjadi berkat dan bersikap benar sebagai saksinya. Berarti kalau kita benar-benar menerima kebangkitan itu sebagai berkat dan kita bersikap benar, itulah para saksi-saksi Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam bacaan kita ada 3 maksud dalam penampakan. 1, Tuhan Yesus hadir untuk menghapus keraguan-raguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Jadi penampakan Tuhan Yesus itu adalah untuk menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, dan keraguan-raguannya terhadap kebangkitan Yesus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus hadir untuk memberi kuasa. Maka dari itu di situ dinampakkan bahwa Tuhan Yesus menghembusi para murid. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak bisa hidup dalam kehidupan iman yang baru. Maka dari itu diperbaharui imannya, dihembuskan Roh Kudus ke atas para murid. Dan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Saksikanlah. Jadi dihembuskan, kalau ada orang yang percaya kepada berita yang kau bawa, berkatilah mereka. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya, mereka tidak akan memperoleh berkat. Nah, itulah suatu bentuk dari bagaimana kita menjadi berkat
dan kita bersikap benar sebagai saksi. Sebagai saksi, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Sebagai saksi itu keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya ialah harus berani melawan kebohongan. Berita hoak tadi. Dengan hidup benar dan jujur. Jadi itu yang pertama. Yang pertama harus keluar dari sikap, dari zona nyaman. Zona nyaman adalah di dalam hidup berani melawan kebohongan-kebohongan. Dengan hidup benar dan jujur. Saya tahu Bapak dan Ibu mesti mengerti apa hidup benar dan jujur. Benar artinya kita berkata sebenarnya apa yang kita lihat. Jujur mengucapkan, kalau dia bangkit, ya kita menyatakan, aku melihat dia. Nah ini, jadi itu yang menjadi saksi itu yang pertama harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, berkata dan bersikap benar. Berkata dan bersikap benar sebagai respon kebangkitan Yesus. Ucapan-ucapan yang disampaikan harus ucapan yang benar. Ucapan-ucapan yang benar-benar dapat dipercaya. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Jadi berkata dan bersikap benar. Maksudnya adalah berkata dan bersikap benar bermuara dari hati yang benar. Enggak ikut-ikutan. Dari hati yang benar. I believe, aku percaya bahwa Yesus bangkit. Membangkitkan kita semua. Supaya pengharapan kita semakin kuat untuk menatap masa depan. Menuju kepada kehidupan kekal. Jadi enggak ikut-ikutan. Tidak ada istilah karena orang ini percaya, karena bapakku percaya, aku percaya, enggak bisa. Berarti berkata dan bersikap benar itu bermuara dari hati yang benar. Tidak ikut-ikutan. Yang ketiga, dampak nyata kebangkitannya. Yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah dampak nyata dari kebangkitannya. Dampak nyata dari kebangkitannya itu adanya kesediaan merespon panggilan Tuhan sebagai saksi dengan membangun persekutuan. Jadi bukti nyata itu adalah membangun persekutuan dalam kasih dan pengampunan. Jadi dampak nyatanya adalah kalau kita berani mengadakan perjumpaan persekutuan dalam kasih dan pengampunan. Nah inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga ini, kita di dalam menjadi saksi harus mempunyai dampak nyata kebangkitannya itu dalam kehidupan kita. Yang keempat, daya tahan iman. Daya tahan iman dalam kebangkitan. Jadi daya tahan iman kita dalam kebangkitannya. Maksudnya, yang perlu dipelihara untuk percaya adalah kebenaran yang tidak kenal kompromi dan kasih yang teraplikasi secara praktis dalam kehidupan. Jadi tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi itu artinya kalau kita dipanggil Tuhan, diutus Tuhan sebagai saksi,
kita harus benar-benar memelihara keyakinan dengan kebenaran, keberanian meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sebagai saksi. Jadi di situ yang perlu dipelihara umat percaya adalah kebenaran yang tidak kenal kompromi. Dan kasih yang teraplikasi secara praktis dalam kehidupan. Jadi di dalam bagian yang keempat ini, yang kita pelihara itu adalah kebenaran memberlakukan kasih dalam kehidupan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan siapa dia, bagaimana dengan mereka dan sebagainya, tapi kita memiliki suatu cinta, mencintai semua orang. Yang kelima, panggilan sebagai saksi Kristus. Kita lakukan sebagai memenuhi panggilan sebagai saksi Kristus, kita harus menghadirkan shalom. Jadi Bapak dan Ibu diundang untuk menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan kita sebagai wujud kehadiran Allah sendiri dalam kehidupan bersama. Sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit dan hidup untuk menyertai hambanya. Jadi itu yang nomor 5, ini benar-benar kita harus mampu menghadirkan shalom. Panggilan sebagai saksi Kristus itu adalah harus melahirkan, memunculkan, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Yang keenam, orisinalitas Kristen. Orisinal. Hidup jujur dengan berkata dan bersikap benar adalah keutamaan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita untuk orisinal Kristennya harus kita lakukan, kita harus benar-benar mengolah, memiliki kejujuran dengan berkata dan bersikap benar. Itu yang paling utama. Bukan pilihan. Hal ini bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi yang keenam ini menekankan orisinalitas Kristen harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi susah ya Bapak dan Ibu untuk hidup jujur dengan kata dan sifat yang benar itu. Kata orang-orang itu kalau jujur ajur. Karena apa? Pengharapan untuk melakukan, untuk berbuat semaunya nggak bisa. Tidak menampakkan pribadi yang palsu itu sulit. Hidup di dunia ini selalu bertopeng dengan kepalsuan. Nah inilah, dengan kebangkitan ini kita semua diperbaharui. Kita lepaskan segala topeng-topeng, diajak kita ini bersama-sama dengan kebangkitannya, kita menjadi jujur dengan kata dan sikap yang benar sebagai keutamaan dalam hidup, sebagai keharusan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak menampilkan pribadi yang palsu, tapi menjadi pribadi Kristen yang orisinil, yang asli.
Nah, itulah Bapak dan Ibu sidang yang dikasih Tuhan, pada Paskah yang kedua ini kita diingatkan dengan kebangkitan Tuhan ini. Ibu dan Bapak diperbaharui iman kepercayaan Bapak, Ibu dan Saudara. Ibu dan Bapak diajak untuk hidup jujur dengan kata dan sikap yang benar. Apakah dahulu tidak bersikap baik benar, berkata dan bersikap benar? Ya, puji Tuhan kalau pada waktu yang dulu Bapak dan Ibu sudah berkata dan bersikap benar di hadapan Tuhan sebagai keutamaan, puji Tuhan. Kita semakin meningkatkan sekarang. Dengan kebangkitan sidang yang dikasih Tuhan, mari kita menempatkan diri kita sebagai saksinya. Dengan berkata dan bersikap benar. Sehingga kita menyatakan makna kebangkitan di tengah dunia atau kehidupan kita. Jadi kalau kita bersama-sama merasakan kita memiliki kuasa kebangkitan, hendaklah berkata, bersikap yang benar. Itu adalah keharusan. Karena apa? Karena kebangkitan telah terjadi. Dan orang percaya hanyalah saksi. Nah, saksi ini bisa dibaca oleh setiap orang yang berkumpul dengannya. Maka dari itu, di dalam berkata, di dalam bersikap, itu harus benar-benar jujur, benar-benar benar, tidak dalam kepalsuan, tapi dengan kemurnian sebagai orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Monggo, pada Paskah yang kedua ini kita sambut kebangkitan kita dari kekurangan kelemahan kita selama ini. Kita introspeksi terus. Apakah aku sudah berkata benar dan bersikap benar dalam kehidupanku? Kalau belum, Tuhan hanya menginginkan, hendaklah engkau mengakui kepadaku. Kalau engkau mati bersama dengan aku, dan engkau bersedia mengorbankan kehidupanmu bersama dengan aku, kamu akan bangkit bersama dengan aku. Tapi Ibu dan Bapak jangan salah, mengorbankan itu bukan berarti Bapak dan Ibu sudah mati disalib, bukan begitu. Ibu dan Bapak harus bisa mencerna pengorbanan Yesus yang sebegitu besar. Padahal Dia adalah Allah yang Sang Pencipta, yang tidak pernah mengecewakan setiap orang. Mengapa kita tidak membalas kebaikan, pengorbanan? Itulah bukti dari rencana penyelamatan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Maka dari itu umat Kristiani dipanggil. Hendaklah orang-orang percaya menempatkan diri sebagai saksi-saksi Kristus dengan berkata dan bersikap benar. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Allah yang Maha Besar, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih taburan firman-Mu pada Paskah kedua ini, supaya menyemangati kami, bukan berarti kami akan hidup dalam kepalsuan kami, yang selama ini terjadi dalam kehidupan kami, secara langsung maupun tidak langsung. Berikanlah kami keberanian dengan jujur mengakui akan kekristenan kami dan bertindak
dan berkata, dalam kebenaran-kebenaran kasih-Mu. Demi nama Yesus, sempurnakan peribadatan kami. Amin. Mari Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari Bapak dan Ibu sidang yang dikasihi Tuhan. Setelah pengakuan iman kita telah kita perbaharui, mari kita mengucapkan syukur kita. Di dalam kita mengucapkan syukur, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 206, bait yang ketiga, 4, dan 6. Dan Ibu kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami yang akan kita pujikan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami menghaturkan sebagian daripada berkat yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai persembahan kami yang hidup. Terima dan kuduskanlah persembahan kami seberapa yang terkumpul pada saat ini, sehingga berguna untuk pelayanan-pelayanan kerajaan-Mu. Percayakan kepada pengelola, supaya persembahan kami dikelola untuk perluasan, pemberitaan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu. Kami juga saat ini berdoa Bapa Surgawi, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan, siapapun juga mereka, dimanapun juga mereka berada, jamah dengan urapan tangan-Mu yang penuh kekuatan dan keperkasaan, sehingga akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kalau mereka yang masih dalam perawatan dokter paramedis dan keluarga, kiranya Engkau memberkati dokter paramedis dan keluarga dengan sabar dan tekun dalam perawatannya menuju kepada
kesediaan menjadi korban penyembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk saudara-saudara kami yang terdampak dengan COVID-19. Kiranya Engkau pun juga memulihkan, Engkau menyembuhkan, dan membawa kembali untuk bersatu, berkumpul dengan kami. Dimanapun juga mereka saat ini dalam perawatan, dalam situasi mereka harus menyimpan diri mereka sejenak. Mampukanlah mereka merenungkan apa yang menjadi rencana-rencana dalam kehidupan mereka. Sehingga terjadinya isolasi itu pun juga akan membawa kehidupan mereka semakin disempurnakan. Dan masa-masa isolasi yang dialami benar-benar mereka berjumpa dengan Engkau yang bangkit, sehingga membangkitkan semangat mereka untuk menjadi pulih dan sembuh kembali. Kami juga menyerahkan dokter para medis yang terus mendampingi orang-orang yang terdampak, berikanlah mereka hikmat akal budi supaya dapat merawat mereka, memulihkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Untuk itu keluarga mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan rahmat anugerah, bungkus mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka terbebas dari sakit dan penyakit. Bagi saudara-saudara kami, para pemimpin negara bangsa kami dari pusat sampai daerah, para pemimpin keamanan, ABRI, demikian juga polisi, dan juga kesga-kesga yang ada, bersama-sama dengan para dokter, para medis, yang ingin mematahkan perkembangan pertumbuhan COVID-19, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk mengendalikan masyarakat bangsa kami dalam mengisolasi diri masing-masing. Sehingga mereka dapat melakukan situasi negara bangsa kami menjadi semakin dikuduskan dan damai shalom sejahtera-Mu akan ada di dalam negara ini. Kami juga percayakan seluruh kehidupan pemerintah negara bangsa kami dalam kondisi dan situasi apapun. Mampukanlah para pemimpin kami mendahulukan kepentingan masyarakat bangsa kami daripada kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Mampukanlah mereka memperoleh rahmat dan berkat-Mu, sehingga dengan semua yang mereka lakukan dengan benar dan jujur, mereka akan memperoleh kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh tanah air kami, mampukan para pemimpin gereja benar-benar mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam meringankan beban orang-orang yang terdampak, sehingga kehidupan orang-orang yang terdampak benar-benar menerima pembebasan, demikian juga keringanan untuk menjalani hidup ini. Demikian Tuhan, kami percayakan kehidupan kami seutuhnya. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada setiap kami. Kami yang saat ini berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan serahkan mereka dalam kesukacitaannya. Terimalah ucapan syukur mereka di dalam wujud kesukacitaan pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam kesulitan melakukan aktivitas pada masa pandemi COVID-19. Berikan kesabaran, ketabahan, demikian juga cinta kasih supaya mereka benar-benar melakukan tugas-tugasnya dengan penuh rahmat dan kesediaan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun juga yang terjadi, dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, doa kami yang kurang sempurna, bersama-sama dengan perjalanan pulang kami, kiranya Engkau selalu mengajar kami untuk setia sampai kami dapat memberlakukan kehidupan kami, terutama hari ini dapat kami lewati dengan ucapan syukur.
Doa kami yang kurang sempurna kiranya Tuhan kuduskan bersama dengan Yesus yang bangkit, yang selalu mempersekutukan, menyatukan kami melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita tekuni dengan pemahaman bahwa kebangkitan Yesus memberikan semangat baru. Karena Dia menyatakan, jadilah saksiku, dengan hembusan-hembusan Roh Kudus-Nya. Barang siapa yang menerima engkau dan engkau akan memberikan berkat-berkat. Bagi mereka yang menolak engkau, sama dengan menolak berkat. Mari kita bersama-sama sambut dengan pujian Kidung Jemaat 202. Bait yang kedua dan ketiga. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan menuju kepada kehidupan yang kekal, dan kasih karunia Yesus Kristus yang bangkit, membangkitkan semangat iman kepada setiap orang-orang yang percaya,
dan kasih karunia Allah Roh Kudus yang memantapkan terang kebangkitan sebagai dasar iman menuju kepada kehidupan yang berpengharapan, kiranya melimpah atas kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Haleluya. Amin. Teduh bagi Bapak dan Ibu.